Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah pentingnya eye contact dalam berkomunikasi. Ya, eye contact itu maksudnya kontak mata kita di dalam berkomunikasi. Nah, kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, itu kita berhadapan. Dalam hal ini yang saya ingin bicarakan adalah komunikasi interpersonal. Kan kalau misalnya di dalam komunikasi kelompok kita menghadapi beberapa orang, berarti kontak mata kita bisa berganti-ganti dan harus berganti-ganti, kalau enggak nanti yang lainnya merasa tidak diperhatikan. Tetapi dalam kesempatan ini saya tekankan pada komunikasi interpersonal. Jadi dalam hal ini kontak mata yang dimaksud adalah suatu peristiwa dua orang yang sedang berbicara satu sama lain, yang satu jadi sumber, satu penerima, maka mata itu harus ada kontak. Jangan sampai ada pada saat yang satu menjadi pembicara, yang mendengarkannya itu menunduk misalnya, atau mencari arah lain yang tidak memperhatikan pembicara. Jadi komunikasi dalam hal ini adalah komunikasi nonverbal kalau di dalam matanya itu ya. Jadi nanti akan kita lihat kenapa eye contact ini adalah sesuatu yang sangat berperan di dalam komunikasi interpersonal. Baik, untuk selanjutnya saya akan gunakan bahasa Indonesia saja dengan kontak mata ya. Jadi kalau kita lihat peranannya untuk apa begitu pentingnya kontak mata antara dua orang yang sedang berbicara ya, yaitu yang pertama adalah mengecek perhatian ya. Jadi sejauh mana perhatian seseorang itu akan kelihatan ya, daya tahannya, berapa lama dia berani melihat ataupun bersedia mendengarkan, itu akan kelihatan perhatiannya. Kemudian yang kedua, di dalam kontak mata itu peranannya adalah kita bisa melihat bahwa dia adalah sebagai pendengar yang baik. Katakanlah saya sedang melihat orang yang sedang mendengarkan saya, apakah matanya itu memperhatikan saya atau tidak. Kalau dia memperhatikan, berarti dia adalah, yang kedua tadi kita ukur sebagai pendengar yang baik. Jadi bagaimana caranya menjadi pendengar yang baik sekarang ya? Misalnya saya sekarang sebagai orang yang sedang mendengarkan, mata saya harus melihat ke sumber. Nah, jadi kita harus sabar mendengarkan pembicaraannya, kemudian ikuti pembicaraannya, jangan dipotong. Mata akan terus kita tetapkan pada yang sedang berbicara. Maka pada saat itu saya sebagai pendengar yang baik. Yang kemudian yang berikutnya adalah supaya kita betul-betul menjadi pendengar yang baik, maka jangan melakukan pubbing. Jadi misalnya pubbing itu adalah melakukan kegiatan lain selain menjadi pendengar yang baik, misalnya sambil bermain handphone, atau mungkin dalam konteks handphone itu misalnya membaca pesan, menjawab pesan. Tapi kita mempersilahkan orang yang di depan kita, bicara aja nggak apa-apa, saya ada ini misalnya, ayo aja sibuk. Atau mungkin ada yang lewat, kita nengok dulu misalnya. Itu tidak boleh kita lakukan ketika kita sedang berkomunikasi dua orang interpersonal ya. Jadi jangan melakukan pubbing, jangan melakukan hal-hal lain selain kita memperhatikan yang berbicara ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus selalu mempertahankan kontak mata adalah kita artinya menghargai lawan bicara kita, respect terhadap lawan bicara kita ya. Jadi di dalam ini public speaking ini harus diperhatikan ya. Jadi kalau kita ingin menjadi public speaker, itu dalam kontak mata itu penting sekali. Kemudian berarti kalau kita menghargai itu, kita menempatkan sumber tadi, pembicara tadi ke tempat yang terhormat.
yang tinggi karena kita menghargainya dengan mempertahankan kontak mata antara kita dengan sumber pesan ya. Jadi misalnya contoh, seorang mahasiswa sedang bicara dengan dosennya misalnya, karyawan dengan pimpinannya, anak dengan orang tua misalkan. Itu pertahankan kontak mata dengan baik ya, bahwa kita menghargai beliau sebagai orang yang kita hormati gitu ya. Jadi yang ketiga peranannya adalah menempatkan posisi sumber atau pembicara itu adalah sebagai orang yang kita hormati. Yang keempat, peranannya adalah membangun rasa percaya diri. Maksud saya rasa percaya tanpa diri ya, kejujuran, membangun kejujuran. Jadi kita lihat di situ bahwa orang yang berani menatap itu biasanya adalah pembicaraannya adalah jujur, tidak sedang berbohong ya. Jadi maksud saya yang keempat ini adalah membangun kepercayaan, kejujuran. Jadi tatap mata, misalnya contoh nih ya, kalau misalnya guru sedang berbicara dengan muridnya, kalau muridnya itu atau siswanya itu ditanya sesuatu kemudian dia berbohong, ada kecenderungan siswa itu mungkin agak menunduk karena takut kepada gurunya. Tapi kalau dia jujur, dia akan menatap gurunya dengan baik gitu ya, tatapan langsung seperti itu contoh saja. Jadi dalam hal ini mata adalah jendela hati, jadi mencerminkan kejujuran seseorang. Yang kelima, kalau kita menatap, itu juga emosi seseorang yang berhadapan dengan kita itu juga bisa terbaca. Itu penting ya, sebab kalau nunduk kita tidak tahu emosi apa yang kita lihat dari pandangan matanya, yang sedih, yang gembira, yang sedang bingung, yang sedang cemas, dan yang sedang berduka dan sebagainya akan kelihatan di dalam pandangan matanya itu. Jadi itulah pentingnya kontak mata, sehingga kalau misalnya saya sedang berbicara dengan yang lain, orang yang di hadapan saya itu akan kelihatan apakah dia sedang tergesa-gesa, dari matanya akan kelihatan. Jadi berarti saya tidak usahlah berlama-lama dengan dia bicaranya, karena dia sudah sedang tergesa-gesa, dari matanya kelihatan dan didukung dengan body language-nya seperti orang sedang terburu-buru. Jadi nggak usah diajak berbicara panjang-panjang misalnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari mata itu juga adalah mencerminkan ramah ya, keramahan dan friendly gitu ya, bersahabat, membuka diri, akan kelihatan dari kontak matanya itu. Kemudian yang ketujuh adalah mengukur ketertarikan. Ketertarikan dalam arti ada dua, ketertarikan pada lawan jenis, juga ketertarikan pada isi pesan, itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, peranannya di dalam kontak mata itu adalah mengukur daya kekuatan kita memperhatikan isi pesan itu. Jadi apa namanya istilahnya, mungkin dalam bahasa Inggris sebutnya power gazing ya. Jadi kekuatan ya. Jadi minat di situ akan kelihatan, apakah dia berminat atau tidak berminat pada topik itu akan kelihatan dari berapa lama mata itu berani menatap. Nah kemudian maka oleh karena itu teman-teman usahakan kalau memandang itu harus stabil, jangan kedip-kedipan, jangan berkedip-kedip. Kalau bosan misalnya ada kecenderungan misalnya berbicara dengan orang-orang yang mungkin isi pesannya sudah mulai kamu terasa gimana ya gitu, udah mulai bosan, maka alihkannya jangan kemana-mana, alihkan ke sini nih, ke pangkal hidung di atas, di sini antara dua alis, ke sini aja. Jadi pandanganmu dari mata jangan beralih ke kiri dan ke kanan, beralihnya untuk istirahat sebentar, beralihkan ke atas nih, pangkal hidung paling atas di antara alis, ke situ aja, balik lagi ke mata lagi. Kalau memang situasinya lelah gitu, agak bosen, jadi lihat ke sininya ya. Jadi
bukan ke sana ke sini. Jadi itu artinya bahwa kita tidak menghargai isi pembicaraannya kalau ke sana kemari. Jadi batang hidung yang paling ujung ya, itu kalau kamu misalnya sedang kayaknya ingin istirahat dulu nih, nggak enak natap terus begitu ya. Jadi hindari kedip-kedip, hindari juga goyang-goyang kepala dan sebagainya kalau kamu sedang berbicara interpersonal. Kemudian yang berikutnya, di dalam berkomunikasi interpersonal, pada saat kita memperhatikan juga harus kita dukung dengan body language, bahwa kita itu sedang memperhatikan, serius, atau mungkin sambil menyipitkan bol ini mata dan sebagainya. Itu boleh kita lakukan sebagai penghargaan ataupun ikut masuk di dalam perasaan ya, di dalam dialog itu. Jadi kenapa kita harus melihat mata atau kontak mata itu? Karena biasanya emosi pembicara akan mempengaruhi juga emosi pendengar, dan secara tidak langsung pendengar, ukuran matanya itu akan mengikuti ukuran bola mata si pembicara. Mungkin kamu selama ini nggak memperhatikan sampai sedetail itu ya, tapi sebetulnya coba bayangkan kalau seseorang sedang berbicara sesuatu yang emosi gitu ya, sambil agak menahan marah dan sebagainya, menceritakan sesuatu kepadamu, pasti kamu juga akan terbawa. Bentuk matamu akan mengikuti mata orang yang sedang berbicara. Begitu juga kalau sedang gembira. Pastilah kalau kamu selama ini memang sehat mentalnya, pasti akan ikut besar kecilnya bola mata si pembicara akan mempengaruhi kita sebagai pendengar. Nah, baik teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang harus dijauhi. Pada saat kita komunikasi interpersonal, pantang pendengar itu matanya ke sana kemari, mungkin gampangnya jelalatan. Ya misalnya, maaf, jangan sekali-kali melihat bagian tubuh yang lain selain mata. Ya, apalagi ke bagian-bagian yang lain. Kemudian nunduk melihat kakinya sampai tahu warna sepatunya, sampai tahu apa yang sedang dipegangnya, tahu segala macam apa yang dikenakannya. Kalau kamu selesai berbicara dengan satu ya interpersonal, setelah berbicara kamu tahu apa warna sepatunya, warna sendalnya, apa yang dipegangnya, bajunya warna apa, segala macam, berarti komunikasimu gagal. Komunikasimu tidak sopan. Ya, jadi ukur aja begitu. Kalau kamu selesai berkomunikasi, kamu tidak tahu semua itu yang ada menempel pada tubuh orang yang sedang berbicara, apa yang dikenakannya, yang kamu ingat itu adalah pesannya, berarti komunikasimu berhasil dan kamu adalah orang yang santun, ya, orang yang sopan. Tapi kalau selama berkomunikasi kamu matanya jelalatan ke sana kemari, nunduk ke sana ke bagian-bagian tubuh, kemudian sampai ke kaki, ke kanan dan ke kiri, itu harus dihindari ya. Jadi tidak boleh dilakukan itu. Tataplah mata dengan mata. Eye contact itu adalah sesuatu yang penting di dalam komunikasi interpersonal. Usahakan seperti ini, jangan ke sana kemari dan jangan ke bawah ke sana kemari, jelalatan matanya sehingga mencerminkan pendengar yang tidak santun ya. Baik teman-teman sekalian, jangan lupa ini berkomunikasi dengan siapa saja. Bagi teman-teman yang sedang menulis skripsi pada saat bimbingan, jangan lupa, jangan mengarahkan pandanganmu ke yang lain-lain, cukup ke mata dosen pembimbingmu. Perhatikan pembicaraannya, ekspresinya seperti apa, tangkap itu, lalu apa komunikasi dari yang disampaikannya itu ya. Jadi itu yang paling penting. Oke, jangan lupa kontak mata kalau kamu sedang berbicara interpersonal. Matamu harus tetap pada pembicara sampai selesai pembicaraan itu, baru selesai sudah matamu boleh melihat bagian-bagian ke arah yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang
berkomunikasi selama ini kemudian ada kesalahan, perbaiki. Jangan sampai menjadi pribadi yang tidak sopan, yaitu pada saat berbicara tidak melihat kontak, ya, mata itu tidak dijaga, tapi matanya ke sana kemari, ke kiri ke kanan, padahal dosenmu sedang berbicara, padahal orang tuamu sedang berbicara misalnya, ya, ataupun pimpinanmu dan sebagainya sedang berbicara, tapi kamu tidak memperhatikan karena matanya ke sana kemari. Baik, jangan lupa eye contact adalah merupakan jendela hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.